Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan mengimplementasikan materi teks drama yang telah kita pelajari pada video-video sebelumnya. Di mana pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang cara menanggapi, cara membuat, dan cara mementaskan sebuah teks drama. Pada dasarnya, pementasan drama itu merupakan salah satu bentuk tontonan yang sering kita sebut sebagai istilah teater, lakon, sandiwara, atau tonil. Melihat pementasan drama secara langsung merupakan kegiatan yang paling mengasyikkan, karena dengan melihat secara langsung itu, kamu dapat lebih merasakan dan menikmati suasananya, mendengarkan dialog-dialognya, mendengarkan musiknya, melihat setting panggung dan tata lampunya. Yang mana dalam pementasan drama, hal-hal itu sangat berperan penting dalam kemenarikan sebuah pementasan drama. Selain beberapa hal yang berkaitan dengan panggung, kalian juga perlu memberikan apresiasi serta tanggapan dalam pementasan drama tersebut. Tanggapan itu dapat berkaitan dengan tema cerita, alur cerita, keaktoran, ataupun model penggarapan sutradaranya. Sebelum memberikan komentar, kamu juga perlu tahu terlebih dahulu beberapa unsur yang menunjang pementasan drama, yang terdiri dari pemain, cerita, pelengkapan panggung yang terdiri atas cahaya, rias, suara, dan busana. Untuk lebih jelasnya, tolong simak penjelasan berikut ini. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pemain atau aktor. Pemain adalah orang yang memerankan tokoh dalam cerita. Seorang aktor dituntut untuk mampu memerankan tokoh cerita tersebut. Selain itu, keahlian aktor dapat menghadirkan sosok tokoh yang diperankan seperti nyata sangat diperlukan, baik tingkah laku, dialog, maupun penjiwaannya. Oleh karena itu, untuk menjiwai karakter tokoh yang akan diperankan, seorang aktor seringkali perlu melakukan riset pengamatan terhadap tokoh tersebut, termasuk juga dengan sosial budaya dan lingkungannya. Misalnya, jika ada seorang aktor mendapatkan peran sebagai seorang pengemis, maka ia perlu mengamati tingkah laku pengemis tersebut seperti cara meminta uang kepada orang lain, cara berpakaian, cara berjalan, dan lain sebagainya. Pada bagian ini juga terdapat beberapa hal yang perlu kamu amati, misalnya teknik ataupun vokal dalam sebuah dialog. Jadi ucapan yang dilontarkan oleh seorang pemeran drama mempunyai peranan yang sangat penting dalam pementasan naskah drama. Karena dalam dialog sebuah drama banyak terdapat nilai-nilai yang sangat bermakna. Jika lontaran dialog tidak sesuai sebagaimana mestinya, maka nilai yang terkandung tidak dapat dikomunikasikan kepada penonton. Kemudian juga kamu perlu mengamati mimik ataupun ekspresi wajah. Jadi penjiwaan yang total dari para pemeran dalam memerankan tokoh yang mereka mainkan akan menjadi kunci penentu keberhasilan sebuah pementasan drama itu. Kemudian juga kalian perlu mengamati bagaimana gestur ataupun gerak tubuh pemainnya. Jadi gestur itu adalah sikap ataupun pose tubuh pemeran yang mengandung makna dan menimbulkan bahasa tubuh. Seorang pemeran harus memainkan bahasa tubuhnya, baik bahasa tubuh budaya sendiri maupun bahasa tubuh budaya orang lain. Pemakaian gestur ini mengajak seorang untuk menampilkan variasi bahasa ataupun bermacam-macam cara untuk mengungkapkan perasaan dan pemikiran. Kemudian juga kalian perlu mengetahui istilah blocking ataupun penempatan posisi di panggung. Blocking sendiri adalah kedudukan tubuh pada saat di atas panggung. Blocking yang baik adalah blocking tersebut harus seimbang, utuh, bervariasi, memiliki titik pusat perhatian, dan wajar saja. Dan yang paling penting, jangan menutupi aktor ataupun pemain lainnya. Setelah kamu mengetahui poin-poin penting itu, maka kamu bisa mengomentari pementasan drama dari segi pemainnya. Contoh komentarnya itu bisa kamu buat seperti ini. Misalnya dari segi ekspresi, mungkin ekspresi keputusasaan dari tokoh dalam drama pementasan yang saya tonton tadi itu kurang menarik karena belum begitu tampak. Yang disampaikan oleh para tokoh menunjukkan bahwa karakter tokoh tersebut tengah dirundung putus asa, kesepian, gelisah meskipun dia adalah seorang yang kaya. Atau dari segi dialog yang disampaikan oleh para pemainnya, mungkin ada beberapa pengucapan ataupun istilah yang kurang bisa dipahami oleh orang lain.
Jadi itu beberapa komentar yang bisa kamu sampaikan ketika kalian ingin mengomentari dari segi pemain atau aktornya. Yang kedua, dari segi unsur cerita. Jadi cerita dalam naskah drama seringkali mengusung naskah ataupun persoalan kehidupan. Cerita dalam drama disusun dalam bentuk dialog yang disebut naskah drama ataupun skenario. Menarik atau tidaknya sebuah pementasan drama juga sangat ditentukan oleh jalan cerita tersebut. Untuk bagian cerita ini, kamu bisa membuat komentar. Misalnya cerita dari naskah drama yang saya tonton tadi begitu menarik dan mudah dipahami dengan adegan-adegan yang dramatis dan mengejutkan para penonton. Kemudian dari segi unsur tata panggung. Panggung adalah tempat aktor memeragakan lakon drama. Sebuah drama yang dipentaskan di atas panggung harus didukung dengan penataan panggung sebagai latar ataupun setting cerita yang bisa menggambarkan ruang, waktu, dan suasana sebuah peristiwa dalam cerita drama tersebut. Panggung atau latar yang baik akan membuat pementasan terkesan lebih hidup dan menarik. Tata panggung juga membutuhkan adanya beberapa properti ataupun perlengkapan yang sesuai dengan adegan cerita. Tidak hanya sekedar dekorasi semata, tetapi segala tata letak perabot atau piranti yang akan digunakan oleh aktor disediakan oleh penata panggung. Penataan panggung disesuaikan dengan tuntutan cerita. Misalnya pada pementasan drama Sape Engtai ini, terdapat 3 setting. Paling kiri diumpamakan rumah Engtai, bagian tengah merupakan sekolah, dan yang paling kanan adalah makam Sampe. Kemudian untuk bergantian waktunya bisa ditandai dengan permainan lampu ataupun lighting panggung. Kemudian untuk contoh komentarnya sendiri, kamu bisa membuat seperti ini. Misalnya dari segi bentuk properti yang digunakan dalam pementasan tersebut terlalu modern, sehingga kurang sesuai dengan setting waktu cerita. Selain itu dari setting alur juga cerita ini kurang begitu sesuai. Kemudian dari unsur tata busana. Tata busana merupakan pengaturan pakaian pemain baik itu bahan, model, maupun cara mengenakannya. Karakter ataupun watak seorang tokoh dalam drama akan terlihat lebih kuat jika didukung dengan kostum yang sesuai. Oleh karena itu, tata kostum dalam sebuah pementasan drama juga harus sangat diperhatikan. Misalnya pada pementasan drama Sampe Engtai ini, dikarenakan kisahnya terjadi pada zaman dahulu dengan nuansa Tionghoa, maka kostum yang digunakan juga harus disesuaikan dengan budaya masyarakat Tionghoa itu sendiri. Untuk komentarnya kamu bisa membuat seperti ini. Dari pementasan drama yang saya tonton tadi, busana yang dipakai oleh para aktor telah sesuai dengan jalan cerita dari naskah drama tersebut. Kemudian dari segi tata lampu. Pengaturan cahaya di panggung memang harus disesuaikan dengan keadaan panggung yang digambarkan. Tata lampu pada pementasan drama di panggung juga memegang peranan penting dalam membuat suasana dalam drama tersebut. Oleh karena itu, penataan lampu baik itu redap-redup, warna-warni, dan lain sebagainya mutlak diperhatikan dalam sebuah pementasan drama. Untuk bagian tata lampu ini, kamu bisa memberikan komentar seperti ini. Misalnya dari segi tata lampu yang digunakan menggunakan cahaya lampu yang biasa, maka para pemain dan peralatan dan semua bagian dari skenario akan tampak datar dan flat, dan kurang begitu menarik. Tidak nampak sinar tajam, tidak ada bayangan, dan seolah monoton. Kemudian dari unsur tata suara. Jadi tata suara itu bukan hanya pengaturan pengeras suara, melainkan juga dapat berupa musik pengiring. Musik pengiring diperlukan agar suasana yang digambarkan terasa lebih meyakinkan bagi para penonton. Untuk bagian tata suara ini, kamu bisa memberikan komentar seperti ini. Misalnya, suara dialog dari pementasan drama yang saya tonton tadi kurang begitu jelas, atau volumenya kurang jelas. Dari segi musiknya juga kurang menarik, atau terlalu sedikit dan monoton, dan seterusnya. Kemudian dari segi tata rias, bagian ini juga penting untuk memperkuat penampilan watak tokoh. Misalnya tokoh petani akan lebih tampak diperankan oleh pemain yang berkulit agak gelap. Untuk menciptakan efek kulit agak gelap tersebut, maka peran make up sangat diperlukan. Jadi apabila aktornya berkulit putih, maka perlu diberi make up coklat agar kulitnya terlihat lebih gelap. Atau seperti gambar ini,
Aktor yang memerankan Ibu Engtai baru berusia 23 tahun. Namun karena bantuan make up, maka wajahnya dibuat seperti orang berumur 50 tahun. Untuk bagian tata rias ini, kamu bisa memberikan komentar seperti ini. Misalnya, tata rias pada pemeran perempuan tua dari pementasan drama tadi kurang menampakkan karakter ketuaannya. Padahal, pada dialog tersebut, karakter tokoh perempuan tua merupakan sosok seorang yang sangat tua. Kemudian setelah unsur-unsur yang akan dikomentari pada sebuah pementasan drama telah diketahui, maka sampailah kita pada bagian penilaian pentas tersebut secara objektif. Artinya tanpa dipengaruhi oleh rasa suka ataupun tidak suka terhadap lakon maupun para pelakon drama tersebut. Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah menyampaikan penilaian secara objektif tadi dengan penuh kesantunan agar objek yang kalian nilai dengan lapang dada dapat menerima hasil penilaiannya. Untuk memulainya, kamu bisa menggunakan beberapa pertanyaan ini untuk dijadikan acuan dalam memulai komentarmu. Kemudian kita beralih ke cara menulis naskah drama. Menulis naskah drama adalah pekerjaan yang tidak terlalu sulit, karena naskah drama dapat dibuat berdasarkan karya ataupun cerita yang sudah ada. Akan tetapi akan lebih baik apabila naskah itu dibuat sendiri berdasarkan imajinasi dari pengalaman sendiri, sehingga hasilnya orisinil. Adapun prosedurnya itu sebagaimana berikut ini. Yang pertama, kamu perlu menentukan topik cerita, yaitu berupa rangkaian peristiwa yang menarik dan memiliki konflik yang kuat. Misalnya tentang kisah percintaan, di mana ada konflik kisah cinta yang tidak direstui. Atau topik tentang persahabatan, di mana ada konflik persahabatan mereka hancur karena adanya kesalahpahaman, dan lain sebagainya. Yang kedua, menentukan tokoh-tokoh ataupun aktor yang terlibat, beserta watak-wataknya. Yang ketiga, membuat kerangka cerita, mulai dari prolog, dialog, sampai dengan epilognya. Kemudian yang keempat, mengembangkan kerangka cerita dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks drama yang telah kita pelajari pada video-video sebelumnya. Selanjutnya, setelah kamu memiliki naskah drama yang sudah final, maka naskah drama itu bisa kamu dan teman-temanmu pentaskan di tempat umum, minimal di dalam kelas dengan ditonton oleh teman-teman dan gurumu. Karena naskah drama yang telah dibuat belum menjadi sempurna kalau belum dipentaskan. Oleh karena itu, sebelum mementaskannya, kamu perlu memperhatikan hal-hal berikut ini agar pementasan drama yang kamu buat menjadi lebih siap. Yang pertama, kamu dan teman-temanmu perlu membedah dan mempelajari naskah drama yang akan dipentaskan. Tujuannya agar calon pemain memahami isi dan alur cerita dari naskah drama tersebut. Yang kedua, membaca naskah. Tujuannya adalah agar semua calon pemain memahami karakter dari tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Yang ketiga, melakukan casting. Bagian ini sebenarnya lanjutan dari kegiatan membaca naskah tadi, di mana calon pemain memilih peran yang dikehendaki. Tujuannya agar peran yang akan dimainkan sesuai dengan kemampuan akting calon pemain. Yang keempat, mendalami peran yang akan dimainkan. Pendalaman peran dilakukan dengan mengadakan survei langsung di lapangan. Misalnya kamu mendapatkan peran sebagai mbok jamu, maka lakukanlah pengamatan langsung terhadap kebiasaan dan cara hidup para tukang jamu tersebut. Selanjutnya hayati, tiru dan terapkan di atas panggung. Kemudian kamu juga perlu memahami istilah-istilah penting yang ada dalam pementasan drama, seperti blocking, running, dan gladi resi. Kemudian yang terakhir, mementaskan naskah, di mana semua pemain memainkan peranannya masing-masing di atas panggung, lengkap dengan iringan musik dan permainan lampu, serta setting panggung yang menarik. Jadi, seperti yang saya singgung tadi, bahwa sebelum pementasan drama, seorang aktor itu perlu memahami istilah-istilah penting berikut ini. Yang pertama itu adalah blocking, yaitu cara mengatur dan mengarahkan posisi aktor di atas panggung. Tujuannya adalah agar semua pemain dapat dilihat oleh penonton. Contoh blocking yang baik dan benar itu bisa kamu lihat pada gambar berikut ini, di mana yang bagian atas merupakan blocking yang benar, sementara yang bawah merupakan blocking yang salah. Kenapa salah? Karena ada aktor yang berada di depan aktor yang lain, sehingga aktor yang di belakangnya tidak dapat dilihat oleh penonton. Selain itu,
Blocking juga dapat dipahami dengan istilah membelakangi penonton. Dengan kata lain, ketika dialog terjadi, posisi aktor di atas panggung membelakangi penonton, sehingga penonton tidak bisa melihat ekspresi wajahnya. Kemudian running. Running itu adalah proses latihan membaca naskah disertai penghayatan karakter tokohnya, mulai dari awal hingga akhir cerita. Pada bagian running, setiap aktor dipersilakan untuk membawa teksnya masing-masing untuk dibaca ketika berlatih memerankannya. Sementara gladi resi adalah latihan terakhir dengan menampilkan naskah dari awal sampai akhir, diikuti dengan iringan musik dan permainan lampu. Dan berbeda dengan running yang boleh membawa naskah, pada bagian gladi resi, seorang aktor tidak dibolehkan membawa naskah. Dengan kata lain, dapat diasumsikan bahwa semua aktor sudah memahami, hafal, dan menghayati peranannya masing-masing. Jadi itulah penjelasan singkat dari materi akhir tentang teks drama. Jika ada pertanyaan, kamu bisa sampaikan pertanyaanmu itu pada bagian komentar video ini. Dan apabila kamu menyukai video ini, silakan like dan share video ini kepada teman-temanmu. Saya akhiri video ini dan kita ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.